Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-619. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah di malam harinya ketika mereka selesai makan bersama di pendopo dengan Ki Demang dan beberapa orang bebahu Kademangan yang hadir pula, Ki Waskita menyatakan maksudnya kepada Ki Demang Sangkal Putung untuk pergi mendahului ke Menoreh. Sebenarnya yang penting adalah kepentingan diri sendiri saja, berkata Ki Waskita. Tetapi supaya perjalananku ada juga gunanya, maka aku menawarkan diri untuk menjadi perintis jalan bagi mempelai yang akan segera berangkat pula ke Menoreh, karena waktunya memang sudah menjadi semakin dekat. Ki Demang mengangguk-angguk karena Ki Waskita mengemukakan alasannya dengan berterus terang, maka Ki Demang pun tidak dapat mencegahnya. Ki Waskita, berkata Ki Demang, tentu aku tidak dapat berusaha untuk menunda perjalanan itu. Bahkan aku mengucapkan banyak terima kasih karena Ki Waskita bersedia singgah ke tanah perdikan Menoreh untuk membawa pesan yang barangkali perlu aku sampaikan kepada Ki Argopati. Ya, demikianlah agaknya Ki Demang. Ki Demang pun mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berunding dengan beberapa orang tua di Sangkal Putung. Namun mereka pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak ada pesan-pesan bahwa semuanya akan berlangsung sesuai dengan rencana. Baiklah Ki Demang, berkata Ki Waskita kemudian. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Gede Menoreh bahwa semuanya di Sangkal Putung telah berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan anak Mas Wandaru akan datang di Menoreh bersama pengiringnya dalam pakaiannya sehari-hari. Sehingga di sepanjang jalan yang panjang ini, perjalanannya tidak terganggu justru oleh pakaian pengantinnya. Demikian pula pada saat kedua pengantin itu kelak diboyong ke Sangkal Putung. Pengantin laki-laki akan datang 3 hari sebelum hari perkawinan, desis Ki Demang. Tetapi seorang tua yang rambut dan janggutnya sudah memutih bertanya, 3 atau 5 Ki Demang? Bukankah kita bersepakat untuk berangkat 5 hari sebelumnya dan kita akan sampai ke tanah perdikan Menoreh 3 hari sebelum hari perkawinan? Tidak perlu disebut begitu, sebab kita tidak akan bermalam 2 malam di perjalanan. Kita hanya akan bermalam 1 malam saja di Mataram. Di hari berikutnya, kita akan sampai di tanah perdikan Menoreh, meskipun setelah matahari melampaui pusatnya di tengah hari. Ki Demang mengangguk-angguk, katanya, baiklah. Kita hanya mengatakan kepada Ki Ageng Menoreh bahwa kita akan berangkat 5 hari sebelumnya dan akan bermalam 1 malam di perjalanan. Demikianlah, berkata orang tua itu. Apakah itu akan disebut 4 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya? Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Demang, aku akan menyampaikannya seperti apa yang Ki Demang pesankan.
Tetapi sudah tentu sekaligus, berkata Kiai Gringsing, Ki Waskita akan menjadi duta menghadap Ki Lurah Branjangan di Mataram. Bukankah dengan demikian akan mengurangi kesibukan kami di sini? Karena pada suatu saat kami tentu akan mengirim orang ke Mataram untuk mohon diperkenankan bermalam satu malam, meskipun Raden Sutawijaya tidak ada. Ki Demang tertawa, katanya, aku sebenarnya agak segan untuk berpesan terlalu banyak, karena dengan demikian aku akan membebani perjalanan Ki Waskita dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya hanya akan mengganggu perjalanannya. Tentu tidak, Ki Demang. Aku akan singgah di Mataram, dan aku akan menyampaikannya kepada Ki Lurah Branjangan. Keinginan Ki Demang untuk mendapat kesempatan bagi pengantin dan pengiringnya bermalam satu malam di Mataram. Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, Ki Waskita, desis Ki Demang. Ki Waskita pun kemudian mohon diri pula kepada para bebahu dan keluarga Ki Demang di Sangkal Putung bahwa besok pada pagi benar ia akan meninggalkan Sangkal Putung bersama anaknya kembali pulang dan singgah di Mataram dan Menoreh untuk menyampaikan pesan Ki Demang Sangkal Putung. Hampir semua orang telah berpesan kepada Ki Waskita agar mereka berdua dengan anaknya berhati-hati di sepanjang perjalanan. Masa ini adalah masa yang tidak dapat diperhitungkan sebaik-baiknya, Ki Waskita, berkata seorang yang berkumis lebat tetapi sudah mulai ditumbuhi warna keputih-putihan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi sebentar nanti, apalagi setelah Tambakwedi dihancurkan. Mungkin ada sekelompok orang Tambakwedi yang tercerai dari kawan-kawannya dan melakukan perbuatan yang dapat menghambat setiap perjalanan, termasuk perjalanan Ki Waskita. Ki Waskita mengangguk-angguk, katanya, baik Kiai, aku akan berhati-hati. Aku akan mencari kesempatan melintasi daerah-daerah sepi, di Tambakboyo misalnya, bersama beberapa orang yang sekarang telah mulai banyak melintasi di daerah itu. Baik ia menuju ke Mataram, Liridan, Mangir, Menoreh maupun sebaliknya menuju ke Pajang. Dan jalan yang ramai itu akan dapat menjadi daerah jelajah yang subur bagi mereka yang kehilangan pegangan. Ki Waskita termenung sejenak, kemudian sambil tersenyum ia berkata, memang mungkin, tetapi semakin banyak orang yang lewat jalan itu, maka aku kira justru akan menjadi semakin aman, karena orang-orang yang bermaksud jahat harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dari antara mereka yang berada di jalan itu. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk, sementara Ki Demang berkata, Ki Waskita, mungkin dapat juga disampaikan kepada Ki Gede Menoreh bahwa kami akan datang dalam jumlah yang barangkali cukup banyak. Selain sanak kadang yang ingin melihat tanah-tanah percikan Menoreh, juga untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi di perjalanan. Baiklah Ki Demang, apakah Ki Demang dapat menyebut berapakah kira-kira jumlah sesepuh Sangkal Putung dan pengiring yang lain itu? Di luar sadarnya Ki Demang memandang ke arah Kiai Gringsing, seolah-olah ingin mendapatkan pertimbangan. Kiai Gringsing yang mengetahuinya bahwa Ki Demang tidak dapat menjawab pertanyaan itu, mencoba untuk membantunya. Ki Waskita, aku kira hanya pengiring laki-laki sajalah yang akan ikut ke tanah perdikan Menoreh, 2 atau 3 orang sesepuh, dan yang lain
adalah anak-anak muda kawan-kawan Swandaro. Bukan sekedar kawan bermain, tetapi juga kawan bertempur sejak daerah ini masih terancam berbagai macam bahaya. Kiwas kita mengerti maksud Kiai Gringsing, namun ia masih bertanya. Jumlahnya? Kira-kira 20 atau 25. Bukankah begitu, Ki Demang? Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, ya Kiai, kira-kira sebanyak itu. Tidak terlalu banyak, berkata Kiwas kita. Di padukuhanku, pengantin laki-laki kadang-kadang diiringi oleh 40 orang beramai-ramai menuju ke rumah pengantin perempuan. Tetapi sudah dengan pakaian pengantin, membawa sepasang jodang berisi makanan dan kelengkapan sarana yang lain. Berbeda dengan perjalanan Swandaro, semuanya masih dalam keadaan seperti sehari-hari. Kelengkapan pengantin akan dicari di tanah perdikan Menoreh, juga jodang dan isinya. Tidak apa-apa, rumah Ki Gede Menoreh cukup luas, gandoknya di sebelah kanan dan kiri, kemudian rumah samping dan ruang-ruang di dalam rumahnya. Jika masih kurang, maka setiap rumah akan dapat dipergunakan untuk menginap berapapun jumlahnya, apalagi hanya 25 orang. Desis Kiwas kita. Juga perabotnya cukup, dan apalagi persediaan jamuan. Sudahlah, tidak akan ada yang mengecewakan. Namun demikian, aku akan mengatakannya juga, bukan saja persediaan selengkapnya di padukuhan induk, namun juga di jalan-jalan, di hari-hari panjang, dari ujung tanah perdikan sampai ke padukuhan induk. Ki Demang tertawa, katanya, terima kasih. Jika Mataram juga berbuat demikian, maka aku akan berterima kasih sekali. Apakah aku juga harus mengatakannya kepada Ki Lurah Branjangan? Bertanya Kiwas kita. Ah, tentu tidak. Apakah artinya perjalanan Swandaro itu bagi Mataram? Tentu kami tidak akan dapat berbuat deksuro seperti itu. Kiwas kita tersenyum, katanya, tentu bukan suatu sikap daksuro. Jika Swandaro dan Agung Sedayu bersama gurunya belum penuh berbuat sesuatu untuk Mataram, maka sudah barang tentu hal itu dapat dianggap suatu sikap daksuro. Apalagi setelah Raden Sutawijoyo mendapat gelar Senopati ing Ngaloka. Ah, sudahlah, potong Kiai Gringsing. Aku kira di sepanjang jalan di wilayah Mataram tidak akan terjadi sesuatu. Meskipun Tambak Boyo masih berupa hutan belukar, atas keyakinan itu pula, maka aku berani melintasinya, meskipun harus menunggu iring-iringan yang lewat. Ah, Ki Demang berdesah. Kiwas kita terlampau merendahkan diri. Seisi hutan Tambak Boyo akan merunduk jika mereka tahu siapakah yang lewat, yang mampu berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ah, Ki Demang memuji. Kiwas kita tertawa. Demikianlah, maka mereka masih sempat berbicara dan berkelakar. Baru kemudian setelah jauh malam, Kiwas kita pun meninggalkan pendopo bersama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Besok pagi-pagi benar, Kiwas kita dan Rudito akan meninggalkan Sangkal Putung menuju ke Mataram dan seterusnya ke tanah perdikan Menoreh. Di Gandok, Kiwas kita pun segera merebahkan dirinya. Ia ingin beristirahat setelah dalam beberapa hari ia disibukkan oleh hilangnya Rudito, dan kemudian disusul dengan peperangan yang menggetarkan lereng Gunung Merapi. Tetapi ternyata Kiwas kita tidak dapat segera tidur. Ia mulai membayangkan gerakan pasukan Kiai Kaloso Sawit yang meninggalkan lereng sebelah timur Gunung Merapi. Jika pasukan itu melingkar,
kemudian menyusup hutan-hutan lebat di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, maka pasukan itu akan muncul di sebelah barat Gunung Merapi. Mereka dapat melanjutkan gerakan ke barat atau ke selatan. Dada Kiwas kita berdesir. Ia teringat kepada beberapa orang yang melintasi Kali Progo lewat telatah tanah perdikan menoreh menuju ke barat. Apakah mereka akan menuju ke utara dan pada suatu saat bertemu dengan pasukan Kiai Kaloso Sawit? Pertanyaan itu timbul di hati Kiwas kita. Lalu katanya, meskipun cara mereka berbeda, namun ternyata bahwa kedua pusaka itu pada suatu saat akan dipertemukan oleh orang-orang yang membawanya ke arah yang berlainan itu. Tiba-tiba dada Kiwas kita menjadi semakin berdebar-debar. Terbayang olehnya beberapa orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, setingkat dengan Kiai Kaloso Sawit dan Kiai Jolowojo. Bahkan Panembahan Agung dan Panembahan Alit pada suatu saat berkumpul untuk mempertemukan pusaka-pusaka yang hilang dari Mataram itu. Dan tempat yang mereka pilih justru adalah tanah perdikan menoreh. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Kepada dirinya sendiri ia berkata, tentu bukan tanah perdikan menoreh. Daerah itu memiliki kemampuan yang akan dapat mengganggu pertemuan itu, jika benar akan diadakan pertemuan serupa itu. Tetapi Kiwas kita pun tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan memilih tanah perdikan menoreh. Bagaimana di bekas padepokan Panembahan Agung? Kiai Kaloso Sawit memilih padepokan Tambak Wedi untuk singgah dan tinggal beberapa lamanya. Katanya di dalam hati, sehingga ada kemungkinan mereka mempergunakan padepokan Panembahan Agung sebagai tempat untuk mempertemukan kedua pusaka itu dengan pembicaraan-pembicaraan tentang hari depan mereka yang merasa dirinya keturunan Majapahit dan mempunyai wewenang atas kerajaan yang untuk beberapa saat berada di tangan Sultan Dipajang. Tetapi Kiwas kita sama sekali tidak menyatakan isi hatinya yang bergejolak itu. Ia masih saja tetap berbaring diam di pembaringan, betapapun hatinya bagaikan menerawang seisi bumi. Namun ternyata kegelisahan serupa itu ada juga di hati orang-orang lain yang mengetahuinya. Kiai Gringsing, kedua murid-muridnya, dan Ki Sumangkar. Hanya Rudito sajalah yang sama sekali tidak mengacuhkannya, dan karena itu ia pun tidur dengan nyenyaknya. Meskipun ada beberapa perbedaan, namun ada juga persamaan dugaan antara orang-orang tua itu. Mereka pun membayangkan lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, dan mereka pun membayangkan orang-orang yang menyeberangi Kali Progo telah bergeser ke utara. Bahkan mereka pun seolah-olah telah menyentuh dengan angan-angan padepokan Panembahan Agung di ujung pegunungan. Tetapi ketika malam menjadi semakin dalam, justru setelah menjelang dini hari, orang-orang tua itu pun sempat juga tidur bareng sejenak. Namun ketika fajar mulai menyingsing, mereka pun telah terbangun. Kiwas kita segera mempersiapkan diri, demikian pula Rudito. Meskipun agaknya Rudito merasa segan untuk pulang karena keinginannya untuk merantau ke tempat yang belum pernah dikunjungi masih saja menyala di dadanya. Namun ayahnya telah memintanya dengan sungguh-sungguh agar Rudito mengunjungi ibunya lebih dahulu. Demikianlah
Menjelang matahari naik ke atas cakrawala, maka Kiwaskita dan Rudito pun minta diri sekali lagi kepada Ki Demang dan keluarganya, Kiai Gringsing, dan murid-muridnya serta Ki Sumangkar. Juga para bebahu yang sengaja ingin mengantarkan keberangkatan Kiwaskita. Dengan berkendaraan masing-masing seekor kuda yang tegar, mereka pun kemudian meninggalkan Kademangan Sangkal Putung menuju ke barat. Semula terbersit pula keinginan Kiwaskita untuk melakukan petualangan dengan menempuh jalan yang berbahaya di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tetapi ketika ia teringat bahwa ia membawa pesan untuk Mataram, maka maksudnya itu pun dibatalkannya. Apalagi ketika disadarinya bahwa kawannya kali ini adalah seorang yang aneh. Rudito tentu bersikap lain dengan sikap yang dikehendakinya apabila ia bertemu dengan bahaya di perjalanan. Karena itulah, maka Kiwaskita memutuskan untuk menempuh jalan yang paling aman, lewat jalan yang sudah menjadi semakin ramai, meskipun harus melintasi alas Tambak Boyo. Orang-orang Sangkal Putung melepas Kiwaskita dan Rudito dengan hati yang berdebar-debar, bukan saja karena daerah di lereng Merapi yang baru saja dilanda kekisruhan, yang memang mungkin sekali akan meluap ke selatan, tetapi juga karena Kiwaskita membawa pesan-pesan bagi Mataram dan tanah percikan menoreh dalam hubungannya dengan hari perkawinan Swandaro. Tetapi ia orang Linuwih, desis Ki Demang. Ia tentu dapat mengatasi kesulitan apapun di perjalanan. Kiai Gringsing yang mendengar desis itu pun mengangguk kecil. Katanya, apalagi jalan memang sudah menjadi bertambah ramai dan aman. Jika tidak ada sesuatu yang tiba-tiba saja meledak di daerah Tambak Boyo atau di ujung tanah Mataram yang sudah menjadi tanah yang ramai, maka perjalanan Kiwaskita tidak akan menjumpai kesulitan apapun juga. Mudah-mudahan hal itu berlaku pula bagi iring-iringan pengantin beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi? Bertanya Kiai Gringsing. Iya, tidak ada sebulan lagi. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Hari-hari berlalu dengan cepatnya. Saat perkawinan itu memang sudah tidak ada sebulan lagi. Karena itu, maka segala persiapan memang harus sudah selesai. Pada waktunya tidak akan ada persoalan-persoalan lain yang akan dapat menghambat hari perkawinan itu. Apalagi jarak yang akan ditempuh adalah jarak yang cukup jauh bagi iring-iringan pengantin. Iring-iringan pengantin yang akan melalui daerah yang bergolak, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dalam pada itu, Kiwaskita dan Rudito pun berpacu semakin cepat. Ada kegembiraan di hati anak muda itu ketika mereka melintasi bulak-bulak yang panjang, sawah yang subur, dan hijau serta angin pagi yang mengelus wajahnya yang jernih. Dengan gembira ia melihat beberapa orang yang berada di tengah-tengah sawahnya, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak yang riang duduk di atas punggung kerbau. Itulah kehidupan yang wajar. Tiba-tiba saja ia berdesis. Ayahnya berpaling kepadanya. Sambil mengerutkan keningnya, ia bertanya, "Apa yang kau katakan, Rudito?" "Kehidupan yang wajar, Ayah. Lihatlah, betapa damainya hati melihat anak-anak yang menggembalakan kerbaunya. Mereka duduk di atas punggung kerbau sambil bermain seruling. Yang lain menyabit rumput sambil bertindak. Sedangkan orang tua mereka
mengerjakan sawahnya dengan tenang, mencangkul, menanam padi dan menyianginya. Jika padi itu kelak berbuah, maka buahnya akan menjadi makanan bagi banyak orang. Ya Rudito, itulah kehidupan yang wajar, yang diinginkan oleh setiap orang, khususnya setiap petani. Jika para petani dapat mengerjakan sawahnya dan hidup tenang, maka para pedagang pun akan terpengaruh pula ayah. Mereka dapat menjual dagangannya dengan baik. Juga para prajurit akan dapat menikmati hidup mereka dalam suasana yang damai. Para pemimpin pemerintahan tidak menjadi pening oleh kesulitan hidup rakyatnya, lahir dan batinnya. Iya, kau benar Rudito. Rudito merenung sejenak, namun kemudian katanya dengan nada rendah. Tetapi ayah, kenapa kadang-kadang kehidupan yang tenang damai itu harus dirusakkan? Kiwas kita sudah menduga bahwa akhirnya pertanyaan yang demikian itu akan terlontar dari mulut anaknya. Karena itu, ia telah menyusun jawabnya. Alangkah jahatnya orang yang merusak kedamaian itu. Dan ayah pun kadang-kadang terlibat pula di dalamnya. Rudito, berkata ayahnya yang sudah menduga pula akan datangnya pertanyaan itu. Apakah kau dapat membedakan orang yang merusak kedamaian itu dan orang yang ingin mempertahankan kedamaian itu? Rudito menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setiap kali aku selalu menjumpai sifat yang penuh curiga seperti itu, ayah. Kapan ayah tidak lagi mencurigai sesama? Pertanyaan itulah yang tidak diduganya. Karena itu, untuk beberapa saat kiwas kita tidak menjawabnya. Dalam pada itu Rudito berkata selanjutnya. Dalam was-was dan curiga, seseorang mempersiapkan dirinya untuk melakukan kekerasan. Ia bersiaga untuk melindungi kedamaian yang menurut dugaannya dibayangi oleh kecurigaan dan was-was itu selalu terancam. Tetapi kesiagaannya itu telah mengundang kecurigaan orang lain pula terhadapnya. Rudito, berkata ayahnya kemudian, aku ingin dapat berpikir, bertindak dan bertingkah laku seperti kau. Tetapi aku tidak mampu. Aku masih dipengaruhi oleh ketakutan, kecemasan dan karena itu, aku masih selalu dibayangi oleh kecurigaan dan was-was. Namun barangkali kau akan dapat mengembangkannya terus. Dan aku dapat mengerti, jika saatnya nanti datang, sikapmu itu telah menjadi sikap banyak orang. Maka kita akan sampai pada suatu masa yang dirindukan oleh setiap manusia. Rudito mengerutkan keningnya, namun kemudian kepalanya tertunduk dalam-dalam, seolah-olah ia sedang merenungi batu-batu kerikil yang bertebaran di sepanjang jalan di bawah kaki kudanya. Ayah, ia berdesis. Apakah menurut perhitungan ayah, atau katakanlah penglihatan isyarat ayah, dunia ini akan mengalami suatu masa di mana orang tidak saling bercuriga, saling mengganggu, dan apalagi saling bermusuhan dengan bekal kekerasan dan dendam? Pertanyaan itu pun sama sekali tidak diduga oleh kiwas kita, namun ia menjawab juga. Aku tidak dapat memperhitungkan Rudito, dan aku tidak dapat melihat dalam isyarat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Peradaban manusia semakin lama menjadi semakin maju. Orang akan menjadi semakin pandai dan menemukan berbagai macam alat yang belum pernah dikenal sebelumnya. Tetapi aku tidak tahu, apakah hati manusia juga menjadi semakin lembut atau justru sebaliknya. Rudito, jika semula manusia tidak mengenal bercocok tanam, dan kini kita sudah sampai pada suatu zaman di mana kita dapat mempergunakan cangkul dan bajak untuk mengerjakan sawah dengan hasil yang semakin berlipat. Namun itu tidak berarti
bahwa kita menjadi semakin tenang dalam limpahan makan yang kecukupan. Rudito mengangguk-angguk. Perkembangan kemajuan berpikir manusia melahirkan alat-alat yang dapat mempermudah tata hidupnya. Tetapi sejalan dengan itu, manusia pun melahirkan alat-alat untuk melakukan tindak kekerasan. Kini jenis senjata menjadi semakin banyak. Jika semula kita mempergunakan batu yang kita lontarkan, dalam wujudnya sejenis dengan bandil, sekarang kita mengenal busur dan anak panah. Mungkin di masa mendatang, manusia akan mengenal jenis-jenis alat pembunuh yang lebih dahsyat lagi. Jika demikian, menurut ayah, maka manusia tidak sedang berjalan menuju ke dalam kehidupan yang lebih tenang, tetapi sebaliknya. Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak seorang pun yang dapat mengatakannya, Rudito. Tetapi tetaplah pada keyakinanmu. Karena dalam kecemasan, curiga dan was-was, setiap manusia masih tetap merindukan perdamaian, ketenangan, dan kehidupan wajar seperti yang kita lihat secuil dari seluruh wajah kehidupan ini. Rudito mengangguk-angguk. Katanya, iya, kita melihat satu sudut kehidupan. Tetapi, jika kita melihat sudut yang lain, kita akan menjadi ngeri karenanya. Waskita mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa yang dikatakan oleh Rudito itu memang benar. Rudito adalah anak muda yang pernah mengalami perasaan takut yang hampir setiap saat mencekamnya. Karena itulah, maka ia dapat merasakan dengan sedalam-dalamnya perasaan takut yang menghantui orang-orang lain. Dan perabaan takut adalah perasaan yang paling menyiksa dalam hidup seseorang. Tetapi pada saat manusia sedang bergulat mempertahankan dirinya dari sesamanya yang sedang dicekam oleh nafsu dan ketamakan, maka sikap Rudito rasa-rasanya adalah sikap yang sulit untuk dimengerti. Dengan demikian maka Rudito rasa-rasanya menjadi orang asing di antara sesama manusia. Karena ayahnya tidak menjawab, maka Rudito pun untuk beberapa lamanya berdiam diri pula. Kuda mereka masih berpacu menyelusuri jalan-jalan di Bulak Panjang. Jika kita tidak melihat warna kehidupan di sudut lain, rasa-rasanya hidup di daerah ini memang menyenangkan sekali, berkata Rudito di dalam hatinya. Tetapi jika ia mengenang pertempuran yang diceritakan ayahnya di lereng Merapi tidak jauh dari tempat itu, maka bulu-bulunya pun meremang. Rudito tidak lagi menjadi ketakutan karena dirinya sendiri, tetapi ia ngeri membayangkan betapa perasaan takut itu mencekam anak-anak dan perempuan di lereng Merapi itu. Dan tentu akan menjalar sampai ke tempat yang jauh, bahkan akan bercampur baur dengan persoalan-persoalan lain yang dapat tumbuh di Mataram dan Pajang. Katanya kepada diri sendiri, tetapi ia masih tetap berdiam diri. Sejenak kemudian maka perjalanan mereka pun menjadi semakin lambat. Di hadapan mereka terbentang hutan yang masih cukup lebat. Meskipun di tengah-tengah hutan itu telah berhasil dibuat sebuah jalan yang cukup rata, menusuk langsung menembus hutan itu sampai ke telatah Alas Mentau dan Mataram. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.